Senang jemaat dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan pada saat ini marilah kita mempersiapkan hati pribadi lepas pribadi kita. Kita akan masuk di dalam ibadah Minggu yang ke-6 sesudah Paskah, Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Senang jemaat dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk kita bersama-sama mengangkat satu pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang senantiasa boleh menganugerahkan setiap kehidupan kami dengan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Hari ini Bapa, kami kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk kami bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Pimpinlah kami dan berkati kami, nyatakanlah dengan kuasa Roh Kudus agar ibadah kami akan betul-betul kami dapat rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah hati dan kehidupan kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau, kami akan bersorak-sorai oleh karena namamu yang agung. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Inturitus dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Demikianlah Inturitus yang disampaikan kepada kita. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Mari kita bersama-sama merespon introitus ini dengan kita menaikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita pada hari ini dengan pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 27 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 7, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita. Kita tunduk di hadapannya. Mari kita mengaku setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat di dalam kehidupan yang selama ini kita jalani. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur Engkau telah senantiasa menyertai kami. Dalam bulan misi Pentakosta ini kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang senantiasa mengabarkan kabar sukacita. Ampunilah kiranya kami ketika kami tidak mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus kami semakin dimampukan untuk peduli, untuk mengasihi, untuk memelihara dan menjaga, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Ajarkanlah kami pula untuk kuat menghadapi tantangan zaman yang begitu berat, agar iman kami tidak merosot dan tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang agung, kami berdoa. Amin. Selanjutnya dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari Kidung Pemuji nomor 44, bait yang pertama, Sang Yang Widi Suci. Selanjutnya dikasih oleh Tuhan, berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita dari kitab Mazmur 130 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita dan saya selaku dari hambanya menyampaikan bahwa berita anugerah Tuhan ini telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon berita anugerah Tuhan ini dengan kita menyapa akan sesama kita dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Sungguh sukacita boleh kita rasakan oleh karena kita boleh menyatakan apa yang Tuhan beritakan kepada kita dan kita mau mengasihi dan mengampuni akan saudara-saudari kita dan itu boleh menjadi wujud yang baik untuk terus kita nyatakan di setiap kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, marilah kita bersama-sama mendengarkan akan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Inilah petunjuk yang disampaikan kepada kita, mari kita nyatakan, mari kita lakukan, sehingga petunjuk yang baik ini boleh menjadi sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait yang pertama. Di hatiku, ya Yesus.
Senang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah siap untuk kami menyambut akan firman-Mu. Alkitab yang ada di tangan kami akan kami buka, dan firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami akan kami renungkan bersama-sama. Nyatakanlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh bekerja di dalam pikiran dan hati kami. Sehingga firman-Mu ini boleh menjadi sumber kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini dari Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengejar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita semua yang mau menyambut, mendengarkan, melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Senang jemaat dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Saya yakin dan percaya sedang jemaat tentu ada dalam kondisi baik, sehat, dan boleh dilingkupi dengan penuh sukacita. Senang jemaat dikasih oleh Tuhan, kira-kira faktor apa ya yang menghalangi beberapa orang untuk sulit datang kepada Tuhan? Kalau kita berpikir, mungkin ada banyak faktor yang membuat setiap orang mungkin sulit untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Faktor-faktor apa yang menghalangi setiap orang untuk datang kepada Tuhan? Yang pertama adalah memiliki kesadaran yang kurang akan iman yang dimilikinya. Jadi saudaraku, hal yang pertama ini tentu ada banyak orang kesadaran kurang untuk meyakini bahwa memiliki iman oleh karena ada keraguan-raguan di dalam kehidupannya. Dan ini biasanya orang-orang yang seperti ini adalah merasa bahwa dirinya atau pribadinya gitu ya, percaya kepada Kristus, tetapi ketika ada suatu hal goncangan sehingga ada masukan yang lain, masih percaya kepada ilah-ilah yang lain. Dan inilah bagaimana terkadang menghalangi setiap orang sulit untuk datang kepada Tuhan.
karena kurangnya kesadaran bahwa ia betul-betul memiliki iman. Tetapi oleh karena hal yang lain, pengaruh yang lain, akhirnya dia memiliki keraguan. Hal yang kedua adalah faktor yang menghalangi setiap orang sulit datang kepada Tuhan, tidak mau taat akan firman Tuhan. Tidak mau taat akan firman Tuhan. Nah, ini yang biasanya terjadi karena melihat bahwa firman Tuhan itu terlalu keras menegur saya. Firman Tuhan itu sulit untuk saya lakukan. Sehingga banyak kan setiap orang tidak taat akan dari kebenaran firman Tuhan. Lalu hal yang ketiga adalah yang menghalangi setiap orang untuk datang kepada Tuhan, yaitu kurangnya kesabaran dan daya tahan. Kurangnya kesabaran dan daya tahan ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan. Tetapi sampai waktu yang terus kita panjatkan, tidak kunjung datang. Habislah kesabaran kita dan daya tahan kita pun semakin hilang dan lenyap. Dan pada akhirnya kita sulit untuk datang kepada Tuhan. Faktor yang berikutnya adalah yang keempat, kurangnya kasih. Nah, ini bisa terjadi karena di dalam kehidupan tidak ada yang namanya untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Sehingga kasih yang harusnya terjadi di dalam kehidupan itu sulit terjadi di dalam kehidupan kita untuk kita nyatakan datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika kita sudah merasa mapan, merasa mampu, merasa kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan itu semuanya kita dapatkan, bisa kita dapatkan. Maka dari situ terkadang kita juga bisa sulit dan melupakan untuk datang kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari 5 hal ini, faktor-faktor inilah juga yang tentunya menjadi kesulitan bagi Allah. Ketika ia harus menyadarkan bagi umat Israel. Umat Israel begitu tegar akan kepribadiannya, sehingga sulit sekali untuk menerima masukan. Bahkan perubahan yang harus dilakukan. Untuk memulai kehidupan yang baru. Untuk mulai mengikut Kristus, mengikut Tuhan Allah dengan lebih sungguh lagi. Nah, disinilah Allah sungguh merasa kesulitan untuk menyadarkan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak akan tinggal diam. Allah mengutus seorang Nabi Yeremia, di mana ia juga adalah perpanjangan lidah dari Tuhan, untuk menyampaikan, menyadarkan kehidupan bagi bangsa Israel. Apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Yeremia ini? Tentu Nabi Yeremia sudah berulang-ulang kali mengingatkan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Bertobatlah dari kejahatan yang telah dilakukan. Mulailah melakukan perubahan. Mulailah memulai satu kehidupan yang baik dan memiliki satu kehidupan dengan penuh kebenaran. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu dari hal ini kita bisa melihat bahwa Allah turut senantiasa berusaha untuk menyadarkan, menyatakan kepada bangsa Israel. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahkan Allah juga ketika mengutus Nabi Yeremia, Nabi Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel untuk berubah, bertobat, oleh karena nanti akan datang suatu penghakiman atas bangsa Israel itu. Tetapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak mau mendengarkannya. Tetapi dari hal inilah sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, ada kebesaran hati yang paling dalam, yang luar biasa, yang boleh ada di dalam hati pribadi seorang Nabi Yeremia. Di dalam kebesaran hatinya, dia ingin berusaha untuk
menyatakan akan kehendak Allah, menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu sebetulnya mau mengasihi mereka, mau merubahkan kehidupan mereka. Sehingga Allah betul-betul ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Tetapi apa yang didapatkan sungguh memang betul berbanding terbalik apa yang menjadi kerinduan dan keinginannya. Tetapi ini tidak membuat Nabi Yeremia putus asa. Ia berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan kepadanya, Tuhan percayakan kepadanya, bahwa ialah perpanjangan lidah dari Tuhan. Maka ia menyatakan akan firman Tuhan bagi bangsa Israel. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yeremia ini sebagai orang yang sangat saleh. Orang yang saleh, dia sangat taat. Dia selalu berusaha datang kepada Tuhan. Ia senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Tuhan kepadanya. Dan Yeremia juga adalah orang yang sangat peka. Ia bisa merasakan, dia bisa melihat apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Sehingga Yeremia ini sungguh memiliki kasih yang besar. Karena kepekaannya untuk mau menolong dan menyelamatkan setiap orang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah dari hal ini dalam pribadi kita bisa melakukan hal yang sama? Bahwa kita akan memiliki hati yang besar untuk menyatakan melakukan daripada kehendak Tuhan seperti Nabi Yeremia ini. Mampukah kita? Maukah kita? Tidak hanya berbicara tentang mampu, tetapi berbicara maukah kita melakukannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tentu Allah sendiri telah menyatakan melalui Yeremia ini untuk mengadakan perjanjian yang baru. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya akan datang waktunya, yaitu firman Tuhan, untuk menyatakan mengadakan perjanjian yang baru. Bahwa perjanjian yang lama yang telah diingkari itu akan diperbaharui. Memulai kembali satu perjanjian yang baru, agar bangsa Israel memulai kehidupan yang baik, yang benar, kembali dan taat kepada Tuhan. Sehingga ketika Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru ini, Allah mau menyampaikan bahwa setiap kesalahan yang terjadi bagi bangsa Israel akan diampuni. Dan setiap kesalahan yang telah dilihat, telah dirasakan oleh Allah, Allah akan melupakannya. Allah tidak akan mengingat-ingat kembali. Saudaraku kasih Tuhan, sungguh ini boleh kita melihat bagaimana Allah itu begitu mulia, Allah itu begitu tinggi. Sehingga disinilah bagaimana kita harus memuliakannya, meninggikannya. Karena kebesaran yang dilakukannya, itu luar biasa bagi kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan ini pun juga boleh mengaitkan akan apa yang telah kita rayakan bersama-sama. Bagaimana ketika Tuhan kita Yesus Kristus telah naik ke surga, menyatakan suatu kemenangan bahwa ia hidup dan ialah Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan mau menyelamatkan kita. Karena Allah kita begitu tinggi. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal inilah kita boleh menyikapi akan sikap dan pribadi kehidupan kita. Saat kita mengalami kesedihan, apakah kita akan melupakan Tuhan? Apakah saat kita mengalami kesulitan, kita akan jauh dari Tuhan? Dan apakah ketika kita atau saya tidak layak di mata Tuhan oleh karena perbuatan dosa yang telah kita lakukan, maka saya atau saudara meninggalkan Tuhan oleh karena kita merasa tidak layak di hadapannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpikir, marilah kita menguatkan akan keyakinan dan iman kita. Sehingga dari 5 faktor tadi, ketika setiap orang yang sulit datang kepada Tuhan, ketika kita melihat hal itu, kita bisa mengubah pribadi kehidupan kita. Mari kita berpijak kepada kebenaran.
Mari kita melakukan satu hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita yakin dan percaya bahwa kita dapat melewatinya. Yang sedih, Tuhan akan memberikan sukacita. Dalam kesulitan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Pada saat kita juga merasa bahwa pribadi kehidupan kita tidak layak oleh karena dosa yang telah kita lakukan, ada pengasihan dan pengampunan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Sehingga saudaraku dikasihi oleh Tuhan, inilah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha pengasih dan maha penyayang, sehingga setiap umatnya akan dipulihkan dan akan menjadi hidup yang baru. Karena Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita semua. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan, pembacaan yang boleh kita baca tadi, di ayatnya yang terakhir, di ayat yang ke-34. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apakah kita sudah melakukan hal yang sama yang sudah Tuhan juga nyatakan kepada kita? Apakah kita sudah mau mengampuni terhadap sesama kita? Dan kita tidak akan mengingat-ingat kesalahan mereka. Jika hal ini boleh kita lakukan, maka genaplah firman Tuhan ini. Jika hal ini boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita dan kita mendapatkannya, maka kasih Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan yang demikian, mengampuni, tidak mengingat akan kesalahan mereka, maka kita akan layak datang kepada Tuhan. Dan kita akan meninggikan Dia, memuliakan Dia. Karena Tuhan pun juga mau mengampuni kita. Dan Tuhan tidak mau mengingat akan kesalahan kita. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kita boleh mendapatkan hal yang luar biasa baik adanya. Yaitu bagaimana ketika Tuhan ingin menyatakan, memberikan suatu perjanjian yang baru kepada bangsa Israel. Untuk memulai kehidupan yang baru, yang baik dan benar. Maka pada saat ini pun dalam situasi kondisi yang saat ini terjadi tengah-tengah kehidupan kita, mari kita akan memulai juga satu kehidupan yang baru, yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu ini ketika kita juga kembali boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah di tengah-tengah gereja ini, akan ada situasi yang berbeda, perubahan yang berbeda. Tetapi marilah kita melihat dari semua itu adalah hal yang baik yang boleh Tuhan tunjukkan kepada kita. Bahwa kasih itu tidak akan berhenti. Kasih itu akan terus dinyatakan. Dan iman kita akan semakin bertumbuh. Karena kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita berdoa.
berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami sampai dengan saat ini, Engkau tetap memelihara kami dengan begitu luar biasa baik adanya. Anugerah-Mu Engkau boleh curahkan kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Bapa Surgawi, hari ini kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan dan layakkanlah agar kehidupan keluarga kami ini dijauhkan dari segala sesuatu hal yang jahat, maupun keluarga kami dijauhkan dari segala sesuatu hal yang buruk, sakit penyakit. Lindungilah setiap kehidupan keluarga kami Bapa. Hari ini yang boleh bersama-sama dengan kami untuk bersekutu, kiranya Tuhan nyatakanlah agar kehidupan kami semua diberikan damai sejahtera yang sungguh penuh dan nyata, yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan hari ini juga bagi penanganan yang saat ini terus dilakukan, diupayakan akan pandemik dari COVID-19. Baik tim medis, para dokter, ilmuwan. Biarlah Engkau urapi mereka semua Bapa, sehingga betul-betul mereka akan merasakan dan mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terjadi. Tuhan boleh nyatakan agar setiap obat yang boleh menjadi kesembuhan bagi setiap saudara kami yang positif akan virus corona ini, yang terdampak, biar Tuhan sembuhkan. Sehingga mulai obat-obatan yang boleh ditemukan juga pun boleh menyelamatkan dan menolongnya. Berkati semuanya Bapa, agar penanganan medis, tim medis semuanya diberikan kesehatan. Lindungilah mereka. Hari ini kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan yang senantiasa boleh bersama-sama berupaya, bergandengan tangan untuk memutus rantai-rantai dari virus corona ini. Menyiapkan dan hilangkan semua virus ini Bapa, agar kami kembali boleh hidup bersama-sama dengan baik. Kami boleh bersama-sama dengan damai sejahtera atas kasih dan pertolongan. Itulah harapan kami sehingga pemerintahan dari setiap presiden, wakil presiden, maupun setiap jajarannya sampai yang terendah boleh bersama-sama menyatakan dengan kebijakan-kebijakan yang baik dan selalu takut akan Tuhan dan selalu membawa nama keadilan bagi setiap bangsa dan masyarakat yang hidup di negeri Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kehidupan masyarakat di seluruh dunia maupun Indonesia secara khusus, bahkan Pulau Bali ini. Dalam dampak ini tentu melemahkan akan setiap kehidupan kami secara khusus perekonomian. Pulihkanlah kami Bapa sehingga perekonomian ini akan boleh kembali berjalan dengan baik. Sehingga kami juga boleh hidup dengan baik dan kami diselamatkan oleh karena penyertaan-Mu. Hari ini Bapa kami juga berdoa bagi setiap gereja kami yang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat, bagi gereja ini. Biar bersama-sama Bapa Engkau boleh menyatakan setiap program-program yang telah kami nyatakan boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya Bapa semuanya itu boleh Tuhan nyatakan. Sehingga program-program yang telah kami rencanakan boleh berjalan akan sesuai kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan akan persekutuan kami di Gereja Kristen Protestan di Bali. Seluruh Pulau Bali ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuliakan Tuhan. Dengan setiap metode-metode yang ada, baik media secara online maupun ibadah dalam setiap persekutuan di rumah-rumah. Perlengkapilah mereka, kuatkanlah mereka sehingga keluarga kami masing-masing sungguh dilayakkan dan dinyatakan dengan kuasa. Kami berdoa bagi GKPB secara khusus pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bishop, Pak Sekum maupun Bapak Bendahara, maupun setiap jajarannya, baik Kabid, Kadep, maupun setiap lembaga yang ada. Berkati mereka semua Bapak, agar setiap pelayanannya boleh betul-betul menjalankannya dengan baik dan selalu takut akan Engkau ya Bapak. Dan dalam waktu dekat nanti pada bulan Juli, di mana GKPB akan merencanakan untuk sidang sinode, berkatilah agar sidang nanti boleh berjalan dengan baik dan keadaan sudah mulai normal dan kami boleh menjalankan sidang itu dengan penuh kemuliaan dan hormat akan nama-Mu saja.
Bapak Surgawi, hari ini kami berdoa juga bagi saudara kami yang sakit, yang dalam masa pemulihan. Hamba-Mu Bapak Ketut Sudana Astau, hamba-Mu Ibu Swastiniasa, dan hamba-Mu Ibu Greta. Berkati mereka Tuhan, pulihkanlah mereka. Agar dari sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, Tuhan lenyapkan, Tuhan nyatakan mujizat, kesembuhan boleh terjadi pada saat itu di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa. Penyembuhan lawatan-Mu bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib akan Tuhan nyatakan dan anugerahkan. Akan penyembuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu Merli Sri Indra Sanu, hamba-Mu Inyoman Mei Rejeki, hamba-Mu Christopher Columbus Taduhere, dan hamba-Mu Dwi Amanda Rogate. Kami berdoa bagi saudara kami ini yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Biarlah Tuhan berkati mereka. Tuhan nyatakan anugerah. Sehingga apa yang menjadi kerinduan, harapan, cita-cita boleh Tuhan wujudkan. Dan kasih pemeliharaan-Mu senantiasa boleh hadir. Sehingga kesehatan boleh Tuhan nampakkan dan nyatakan setiap hari bagi saudara kami yang berulang tahun ini. Dan hadiah yang luar biasa Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tiada lupa juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini menjalankan masa pendidikannya di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini dengan secara online. Peliharalah mereka agar anak-anak kami tetap berusaha, berupaya untuk giat belajar, menekuni setiap pendidikan yang boleh baik Tuhan nyatakan, sehingga anak-anak kami selalu tetap siap menghadapi situasi yang saat ini terjadi, dan mereka tetap memiliki impian dan cita-cita, dan Tuhan akan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan akan diiringi dari pujian PKJ 148, Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang telah memelihara kehidupan kami, Bapa yang telah menolong kami Tuhan di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kembali hari yang baik pada hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menuntun kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ini. Tuhan, sekarang ini juga kami membawa persembahan ke dalam tangan-Mu. Inilah yang dapat kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Engkau sucikan Tuhan. Engkau berkati persembahan ini, sehingga boleh berguna di dalam kehidupan bergereja-Mu di tempat ini, dikasih kudus Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, beri kami hikmat dan akal budi, sehingga kami boleh memakainya seturut dengan kehendak-Mu.
berkat yang masih tersimpan di rumah tangga kami Tuhan. Biarlah juga Engkau menolong kami Tuhan, agar kami boleh menggunakannya Tuhan, dengan penuh akal budi dan hikmat yang datang daripadamu, sehingga boleh kami pakai di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan, bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati semuanya ini, biarlah Engkau sucikan Tuhan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Senang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah minggu hari ini dengan kita menaikkan pujian penutup. Dari Kidung Jumat 426 bait yang pertama, kita harus membawa berita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, muliakan dan tinggikanlah Tuhan kita. Oleh karena kasih pengampunan yang boleh diberikan kepada kita, maka wujudkan juga di tengah-tengah kehidupan kita semua. Untuk itu, marilah saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehat untuk kita semua.